Coba Buji, apa yang bisa saya bantu? Iya Pak, saya mau mengadakan wawancara Pak berkaitan dengan kegiatan CGP saya Ya. dalam mempelajari modul 31 Pak. Terima kasih Bapak bersedia menyempatkan waktunya untuk menerima atau menjawab wawancara yang akan saya utarakan Pak. Salam. Langsung aja ya Pak ya? Oke, ya. Ini Pak, Bapak sebagai pimpinan kami tertinggi di lembaga ini, di sekolah kita ini, barangkali selama kepemimpinan Bapak menemukan kasus-kasus yang mungkin bisa sebuah dilema etika atau barangkali rujukannya. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika itu yang menyangkut ke siswa atau guru nih? Terserah Bapak, yang itu Untuk boleh. sementara ini, alhamdulillah di sini 9 Kota Lubuk Linggau itu tidak ada permasalahan yang berarti yang menyangkut etika moral. Alhamdulillah tidak ada. Kalaupun ada, saya akan mencoba mengidentifikasi dengan cara mengetuk perasaan Bapak Ibu sekalian. Sebab kita guru ini Bu Puji, itu yang didahulukan adalah moral dan etika. Jadi kalaupun ada permasalahan menyangkut moral dan etika, maka saya identifikasi dengan cara mengetuk etika. Bagaimana caranya yang terbaik. Permasalahan pasti ada. Guru itu kan bukan hanya sekedar ngurusin sekolah, ngurusin anak. Iya. Di sekolah itu siswa, tapi di rumah juga ngurus suami yang istrinya, ngurusin istri yang suaminya, kemudian ngurusin anak dan sebagainya. Dan mungkin karena kondisi-kondisi seperti itulah yang membuat mereka kadang-kadang etika untuk masuk ke kelasnya terlambat, etika untuk melaksanakan tugas itu terbengkalai. Nah, maka dari itu identifikasi yang saya lakukan, kita pendekatan secara hati nurani saja dengan Bapak Ibu yang ada di sini yang saya identifikasikan. Saya simak mungkin ada dilemanya ketika guru harus melaksanakan kewajiban satu sisi, di sisi lain dia harus menjalankan kewajibannya juga di keluarga, seperti itu ya Bapak ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini Pak, terutama untuk kasus yang seperti Bapak utarakan, di mana di situ ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya? Jadi begini, kewajiban guru itu sebetulnya ada di depan kelas. Kewajiban guru, kewajiban kepala sekolah itu diamanahkan untuk memanage kawan-kawan guru, ngurusin sekolah, baik fisik maupun non fisik. Maka dari itu saya menerapkan bagaimana caranya guru itu menjalankan tugas dengan niat ibadah. Saya kalau di Simply 9 ini Bu ada dua moto yang saya sampaikan. Pertama, laksanakan tugas dengan niat ibadah. Yang kedua, selesaikan masalah dengan senyum. Nah, menjalankan tugas dengan niat ibadah itu sebetulnya kalau tidak berada di depan kelas, itu pertanggungjawabannya bukan hanya sekedar dengan kepala sekolah atau dengan wakil kurikulum, tapi pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya mengetuk hati kawan-kawan guru, laksanakanlah tugas dengan niat ibadah. Tapi kalau kita sudah melangkah melaksanakan tugas itu dengan niat ibadah, insya Allah dapat ibadah juga, dapat nilai ibadah terus. Tapi kalau kita melaksanakan tugas itu dengan cara terpaksa, takut dengan kepala sekolah, takut dengan wakil kurikulum, atau takut dengan kepala dinas, mungkin begitu, itu saya rasa nanti hasilnya tidak saya lakukan di sekolah ini. Pertama, laksanakan tugas dengan niat ibadah. Yang kedua, selesaikan masalah dengan senyum. Mungkin Ibu tanya, menyelesaikan masalah dengan senyum itu seperti apa? Saya sering nongkrong di ruang guru, itu cara menyelesaikan masalah dengan senyum. Saya tidak marah dengan guru, tapi dengan saya duduk di ruang guru mungkin tidak enak kalau tidak masuk kelas. Seperti itu. Kemudian saya panggil guru-guru itu dengan cara bahasa ibu.
Kalau dengan Bu Puji saya panggil, mohon maaf Bu Puji, saya ada perlu, itu bahasa ibu saya dengan Bu Puji karena mungkin Bu Puji lebih tua dari saya. Tapi kalau yang guru-guru yang di bawah saya panggil Dek, tolong Dek, itu kan bahasa ibu. Mestinya kalau sekolah-sekolah formal seperti kita manggilnya ibu semua, Bu Pak, tapi kalau saya beda, saya gunakan dengan bahasa ibu. Pengambilan keputusan yang Bapak ambil ketika guru itu berada di dua rumah tadi ya Pak ya, itu dengan menggunakan dua moto tadi ya Pak ya. Artinya ada motivasi intrinsik guru, dia jangan sampai merasa harus diawasi lagi. Iya. Yang penting harus tahu bahwa Tugas utama kita ada ibadah dan laksanakan dengan kalau ada penasaran dengan senyum ya Pak ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan sekarang ini? Saya punya program lagi, programnya ada religius dan berprestasi. Religius dan berprestasi. Nah, religius itu yang sifatnya keagamaan. Berprestasi, siswa mesti berprestasi, ya kan? Nah, religius itu bukan hanya sekedar siswanya saja, tetapi guru juga harus religius. Bagaimana caranya? Dalam satu kelas itu, dalam satu hari kan ada 5 guru yang masuk nih. Ya. Nah, siswa itu kita berikan tugas untuk menghafal surah pendek kalau bagi agama Islam. Kalau tidak agama Islam nanti silakan mereka minta tata keagamaan di tempat mereka masing-masing, kalau Kristen kemana, Hindu kemana, Buddha kemana. Kalau Islam kita berikan beban untuk menghafal setiap mata pelajaran berganti. Masuk guru pertama, contoh misalnya Aduha. Nanti masuk lagi guru kedua, Aduha lagi. Masuk guru ketiga, Aduha lagi. Sampai guru yang kelima, Aduha. Satu hari ini Aduha. Sampai 1 minggu, Aduha. Seminggu nanti hafal Aduha. Dan guru juga harus mengikuti itu. Insya Allah nanti kalau sering mendengar anak-anak menghafalkan Aduha setiap pembelajaran pelajaran, insya Allah guru juga bisa hafal. Nah, jadi intinya untuk menerapkan itu saya gunakan metode atau program religius dan berprestasi. Mudah-mudahan ini bisa menyentuh hati Bapak Ibu sekalian. Apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema tadi? Kira-kira apa saja nih? Ya, saya lihat luar biasanya guru-guru kami SMP 9 ini. Ini saya agak bangga dulu ya, dengan guru-guru kita SMP 9. Guru-guru kita SMP 9 ini rasa kekeluarganya luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, itu yang harus saya tingkatkan, efektivitas untuk menjalin kekeluargaan yang lebih erat lagi. Kalau satu sakit, merasakan sakit semua. Kalau satu susah, merasakan susah semua. Cuma saya tidak saklek. Saya berikan kelonggaran pada Bapak Ibu guru yang mengajar SMP 9. Kenapa? Karena saya menerapkan bahwa mengajar di depan kelas itu bagi yang mampu. Bagi yang sakit nggak bisa, nggak apa-apa. Kemudian bagi istrinya sakit, anaknya sakit, atau ada kepentingan lain, ada keluarga meninggal, tetangga meninggal dan sebagainya, tidak apa meninggalkan tugas. Bisa dibagikan dengan guru yang lain. Nah, tugas negara ini bisa kita kerjakan dengan cara gotong royong, bukan hanya sekedar sendiri. Jangan nanti dia sakit tidak bisa meninggalkan, tidak bisa melaksanakan tugas, akhirnya kelas itu kosong, kan nggak mungkin. Nah, maka dari itu saya terapkan cara mengajar cara melaksanakan tugas secara keluarga. 9 itu luar biasa keluarga sampai saat ini. Jadi dengan cara kekeluargaan dan gotong royong lebih efektif ya ketika mengambil keputusan tadi ya. Kemudian hal-hal yang apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan tadi? Ada tantangannya? Tantangan 9 itu saya rasa kalau dari segi kualitas guru oke, kekeluargaan oke, tapi dari segi fisik alhamdulillah sampai saat ini ruang guru sudah kita perbaiki, satu meja satu guru sudah pakai rempel semua, pakai nama semua, dan ruangnya sudah semua sangat luas sekali. Termasuk ruang kepala sekolah juga sudah saya rombak, ruang TI juga saya rombak, tempat santai guru juga saya sudah buat, kemudian tempat tiket guru juga sudah saya buat. Nah, alhamdulillah sekarang berangsur-angsur kendala dari segi fisik itu sudah mulai berkurang. Insyaallah nanti ke depan kita lebih tingkatkan lagi. Gitu. Ya, jadi secara fisik alhamdulillah banyak perubahan ya Pak. Nah sekarang kalau berkaitan dengan tantangan keputusan yang Bapak lakukan tentang dilema yang tadi, bahwa guru itu
melaksanakan kegiatan yang sama-sama benar, tapi akhirnya misalkan sama-sama mengurus keluarga, sama-sama dengan itu datangnya mungkin kesiangan gitu ya. Dan berkaitan dengan keputusan Bapak tadi, Bapak kan memutuskan dengan senyum ya Pak ya. Kemudian dengan motivasi dari guru, kalau tidak melaksanakan kewajibannya dari sama malu gitu kan. Nah, yang berkaitan dengan tantangan keputusan tadi, Pak. Kalau tadi fasilitas sudah terpenuhi ya, sudah. Kalau tantangan yang berkaitan dengan dilema tadi, sampai saat ini tidak ada tantangan. ada tantangan bisa. Alhamdulillah bagus. Guru-gurunya bagus. Iya. Oke Pak. Kemudian kalau memang nggak ada tantangan di situ, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Ya. Saya dahului dari disiplin. Saya membiasakan diri disiplin itu mulai dari diri saya. Kalau kemudian dari cara berpakaian saya, walaupun bajunya tidak begitu mahal, ya kan, tapi saya selalu rapi. Nah itu disiplin berpakaian. Disiplin masuk gitu. Saya jam 7 kurang 20, jam 6.40 itu pasti sudah ada di sekolah. Kalau tidak ada halangan berarti. Itu salah satu contoh bagi kawan-kawan, mengajak kawan-kawan untuk menerapkan disiplin. Nah, bagi kawan-kawan yang datang terlambat kan malu ke saya, ya kan? Bagi kawan-kawan yang tidak cepat masuk ke kelas jam 7.15 kan sudah belajar kita. Nah, untuk mengatasi itu, saya berikan contoh disiplin yang baik. Mudah-mudahan nanti ke depan lebih baik. Selama saya di sini, kawan-kawan bisa mengimbangi, bisa bagus. Itu disiplin dari segi untuk meningkatkan mutu kawan-kawan. Kemudian selain disiplin juga saya menguntungkan kawan-kawan, ya kan? Ayo kawan-kawan kita ngajar, ayo kawan-kawan kita datangnya pagi dan diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ya kan? Apa kegiatan-kegiatan positif itu? Kawan-kawan kan capek, kerjanya 1 tahun menghadapi guru, menghadapi siswa terus. Sekali-sekali kita refreshing, ya kan? Itu cara pendekatan yang terbaik. Gimana? Jadi terjadwal ya Pak ya? Ada penjadwalan. Saya datang pagi dijadwalkan. Kemudian ngajak kawan-kawan disiplin dijadwalkan. Bagi anak-anak yang nakal, anak-anak yang tidak bisa mengikuti peraturan sekolah, kita jadwalkan untuk manggil siswanya melalui guru briefing. Ada kunjungan ke rumah-rumah dan sebagainya. Jadi jadwal sudah bagus. Nah sekarang yang berikutnya Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Wakil-wakil saya. Ya, wakil-wakil saya luar biasa. Seluruh wakil-wakil saya itu, 3 wakil-wakil saya itu, wakil kesiswaan, wakil kurikulum, wakil sarana dan prasarana, ada saya, tidak ada saya, sama saya. Itu yang mempermudah saya. Kemudian kerja sama para dewan guru itu luar biasa. Ya kan? Ada saya, tidak ada saya, guru-guru itu selalu mengajar kelas dengan baik. Kalaupun tidak, mungkin halangannya sangat berat. Luar biasa. Kemudian ini terakhir nih Pak, pertanyaan dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi tentang dilema ITK dengan berbagai penyelesaian dan tahapan prosedurnya tadi, pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak tadi untuk mengambil keputusan dilema itu? Ya, pengalamannya saya ambil bukan hanya di Simpul 9. Nah, pembelajaran saya ambil bukan hanya di Simpul 9. Kita menyelesaikan semua permasalahan itu jangan selalu marah-marah. Komunikasikan itu dengan komunikasi yang baik. Kadang-kadang niat kita baik, tapi cara mengkomunikasi yang tidak baik hasilnya tidak baik, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, saya menerapkan religius bukan untuk hanya untuk guru-guru dengan siswa saja. Saya sudah mulai berangsur-angsur menghitung umur, ya kan? Kalau kita sekarang mungkin umurnya 50, mungkin tinggal 13 tahun lagi kalau umur Nabi. Lewat dari itu sudah bagus. Maka dari itu kita sudah berangsur-angsur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah banyak ilmu-ilmu yang saya ambil. Antara lain kesabaran, ketenangan, mengambil permasalahan, menyelesaikan masalah dengan senyum, tidak dengan marah-marah. Rasa makin tenang, makin sabar. Pelajarannya bertambah dewasa, bertambah tenang, makin sabar ya. Berdasarkan pengalaman yang segitu banyak selama Bapak sebagai Ketua PGRI, kemudian jadi kepala sekolah di berbagai tempat. Ya kan?
Terima kasih Pak, barangkali itu saja wawancaranya. Sekali lagi mohon maaf Ya, mengganggu aktivitas Bapak. saya yang mohon maaf tidak disuguhkan apa-apa. Cukup. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, maaf ya mengganggu istirahatnya. Iya, Bapak. Ya, ada beberapa pertanyaan yang mau saya utarakan Ya. berkaitan dengan tugas saya ya. Sudah di modul 31. Kita mulai saja ya Pak ya. Iya, boleh. Eh, selama ini kan ketika Bapak melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, Iya. mungkin menghadapi berbagai kasus ya Pak ya. Mm-mm. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus ini termasuk dilema etika atau rujukan moral? Sebelumnya memang kita lihat dulu. Ya, di sisi satunya ada kebaikan atau tidak gitu ya. Kemudian kalau kita memutuskan B misalnya, apakah itu juga baik atau buruk gitu ya. Jadi kalau kedua sisi ini ternyata baik semua, maka seperti kata Ibu tadi berarti termasuk ke dilema etika gitu ya. Nah, kemudian selama ini ketika Bapak mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana kepentingannya itu sama-sama benar, itu bagaimana Pak? Caranya Bu ya. Iya. Yang saya lakukan itu pertama melihat latar belakang alasannya gitu ya. Apa yang menjadi alasan dia melakukan sesuatu itu kita gali. Misalnya pernah ada seorang guru dia minta izin untuk pulang lebih dulu, sementara jam kerja kan jam 12.15 begitu. Nah, dia minta izin untuk pulang jam 11 gitu. Jadi saya gali dulu, ternyata alasannya adalah karena dia punya saudara yang sedang sakit tapi tidak bisa apa-apa lagi gitu. Jadi dia izin untuk pulang lebih cepat karena merawat gitu. Saudaranya tadi. Iya. Jadi ketika Bapak menghadapi dilema seperti itu, jadi prosedurnya itu dimulai dengan melihat latar belakangnya, alasannya. Kemudian apa lagi ya? Kita juga berkomunikasi dengan guru lain, meminta pertimbangan apakah kita memberi izin atau tidak begitu. Nah, yang buat bingung memang memberi izin atau tidak gitu kan. Memang kelas yang ditinggalkan ya kan kelas 3 gitu ya. Memang untuk jam 11 itu sudah selesai pembelajaran. Jadi tapi ada satu kendala lagi bahwa kalau pulang lebih cepat itu kan akan ada kesan kurang kompak bagi guru-guru yang lain gitu. Itu yang membuat kami bingung ketika memutuskan. Ya, tadi Bapak sudah mengutarakan bahwa prosedurnya itu dengan melihat latar belakang, kemudian berembuk juga dengan guru-guru ya. Yang lain. Mungkin Bapak bisa menceritakan hal-hal yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tadi. Yang lebih efektif dan merupakan mempermudah juga itu saya konsultasi dengan guru-guru yang senior lah di sana. Jadi dengan saran-saran beliau itu mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Jadi kebingungan yang tadi awalnya saya dapatkan itu berkurang dengan saran-saran dari guru-guru senior. Jadi masukan dari guru senior itu sering membantu Bapak Ya, juga membantu untuk mempermudah. mengambil keputusan ya. Nah, dalam pengambilan keputusan yang Bapak sudah lakukan dan sudah berembuk dengan guru lain, itu mungkin ada tantangan ya Pak. Nah, tantangan apa Pak? Tantangannya adalah
sudah ada respon dari guru-guru yang lain. Kadang-kadang memang kita dapati ada guru yang mengiyakan, merestui gitu ya. Tapi ada juga yang hanya dalam perkataan saja oke, gitu kan, tapi dalam hati atau di belakang itu ada kesan yang tidak baik, ada keluhan gitu. Nah itu merupakan tantangan bagaimana supaya keputusan ini tidak jadi keluhan gitu. Jadi udah pada guru juga ternyata tantangannya itu guru yang seolah-olah setuju ya, Betul. tetapi kenyataannya masih ada sedikit pembicaraan gitu ya, intinya gitu. kontra gitu. Bahkan memang ada yang kontra sekalian juga ada yang abu-abu gitu. Ada yang Nah, abu-abu. itu salah satu tantangan. Jadi ketika Bapak bertemu dengan guru-guru ternyata tidak semua yang Tidak sama. semua. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal, Pak? Jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema kita? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat misalkan? Atau menggunakan jadwal tadi, Pak, ketika Bapak mau menyelesaikan suatu kasus dilema etika? Selama ini memang untuk kasus-kasus yang saya hadapi itu kasus yang memang harus segera diselesaikan gitu ya. Jadi memang tidak terjadwal begitu. Jadi ya paling 1-2 hari itu ya tidak terjadwal, tapi begitu kan itu hanya masa tenang saja untuk kita memutuskan, tapi tidak terjadwal. Tidak terjadwal karena mungkin kasusnya juga spontanitas gitu ya. Ya gitu ya. Adakah Pak seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Yang mempermudah seperti tadi yang saya sampaikan itu guru-guru senior gitu ya, yang sudah memahami karakter guru-guru yang lain gitu ya. Jadi dengan saran-saran mereka itu mengurangi kebingungan saya. Gitu. Jadi ya guru-guru senior dengan pendapat guru sangat membantu Ya, Bapak ya, karena mereka lebih paham dengan karakter. Ya. Nah, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, barangkali ada pembelajaran yang Bapak petik yang bisa diambil dalam memutuskan dilema etika tadi. Dari keputusan-keputusan yang saya ambil dari prosesnya ya Atau pembelajaran yang Bapak bisa ambil. yang dapat saya ambil adalah kita tidak bisa dengan serta-merta memutuskan sesuatu dari satu pihak gitu, tapi kita bisa menggali lebih dalam alasan-alasannya. Selain itu kita juga bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membantu menyelesaikan sebuah keputusan. Ya, memang pembelajaran yang luar biasa ya Pak. Setiap ada kasus pasti ada pembelajaran yang betul. Pak ya. Jadi kolaborasi itu memang sangat penting. Ya. Gitu, Pak, ya. Kolaborasi. Baik Bapak, itu saja barangkali ya, pertanyaan yang bisa saya utarakan. Baik. Ya, terima kasih banyak. Ya, Sekali lagi sama-sama. mohon maaf Ya. atas istilahnya yang terganggu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.